Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang ada di channel YouTube Solusi Utang MB. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ini kenapa lagi? Ini kok banjir banget, kok banyak banget yang bertanya sama saya di Instagram gitu loh, tentang pinjol-pinjol yang ya apalagi gitu loh. Ini ada apa gitu loh. Bahkan ada juga di sini yang katanya banyak penawaran yang bisa untuk membantu dia keluar dari jeratan pinjaman online ini. Juga hati-hati ya, tapi saya nggak bahas itu hari ini. Saya nggak bahas tentang joki, tentang penipuan dan segala macam. Yang mau saya bahas adalah 6 pinjol legal yang selalu dilaporkan, dan saya juga pengen menyampaikan ini. Hati-hati buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Selagi Anda masih ada di Indonesia, Anda menonton video saya, Anda simak ini sampai habis, dan hati-hati dengan 6 pinjol legal yang selalu viral di tengah masyarakat. Bahkan mungkin dari subscriber saya, dari teman-teman di luar sana, atau yang belum tahu dengan channel saya, pasti banyak yang sudah meminjam di 6 aplikasi ini. Ya, apa saja itu Bang 6 aplikasinya? Saya akan kupas tuntas hari ini di dalam video YouTube Solusi Utang MB. Tapi buat teman-teman semuanya yang baru bergabung, yang baru ketemu, yang baru tahu dengan channel Solusi Utang MB, boleh dong disupport dulu, didukung dulu. Karena kalau nggak Anda yang support, siapa lagi? Ya, satu-satunya yang bikin saya semangat hari ini sampai detik ini adalah dukungan dan supportan Anda. Walaupun saya menghadapi banyaknya teroran yang silih berganti via email, via Instagram, mengancam saya dengan segala macam, tapi saya tetap konsisten. Saya akan membantu orang-orang yang ya sudah dizolimi oleh para pinjaman online. Ya, walaupun sebenarnya ini adalah naungan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, juga dengan Kominfo dan lembaga-lembaga terkait. Tapi saya sebagai anak bangsa juga terpanggil untuk meluruskan pola pikir Anda. Oke, kita bahas dulu yang tentang 6 pinjol legal yang mau saya sampaikan. Yang paling sering dipinjam orang-orang dan laporan yang masuk kepada saya dari bulan Juni sampai bulan Juli, 6 pinjol ini tidak pernah ketinggalan. Dan teman-teman catat ini baik-baik. Ada Aku Laku, ada Kredivo, ada EasyCash, ada kami juga, dan ada Pundi dan Kredit Pintar. Ini 6 pinjol yang tidak pernah ketinggalan. Siapapun yang bertanya ke saya, 6 pinjol ini selalu masuk. Ya, walaupun nanti ada tambahannya lagi, ada Uangmi, ada Julo dan lain. Tapi 6 pinjol ini adalah pinjol yang paling viral, paling banyak peminatnya. Kenapa? Anda mungkin sudah tidak heran lagi dengan iklan EasyCash. Mungkin bertaburan di mana-mana, bertaburan di YouTube, di Snack, bahkan kita mendownload aplikasi edit foto aja. Kalau itu gratis, ketika Anda nyimpan, Anda disajikan dulu iklan 15 detik sampai 30 detik dari pinjol. Habis itu dengan Ada Kami, siapa yang tidak tahu dengan Ada Kami? Bahkan limitnya nggak tanggung-tanggung dalam iklan, sampai 80 juta. Bahkan saat ini iklan terbarunya juga adalah pembantu UMKM katanya ya. Habis itu juga ada Pundi, siapa yang tidak kenal dengan Ada Pundi? Ya, teman-teman mungkin sudah nggak asing lagi. Dan terakhir nomor 6-nya adalah Kredit Pintar. Ya, kalau Aku Laku sendiri, dia adalah multi finance. Dan di dalam Aku Laku ada yang namanya Asetku yang menjadi P2P lending mereka. Habis itu dari Kredivo juga seperti itu, dia adalah multi finance. Di dalam tubuh Kredivo ada yang namanya Kredivest. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya bertanya dulu, di 6 pinjol ini mana sih yang paling nakal menurut versi Anda gitu loh. Anda isi di kolom komentar ya. Kalau ada ancaman yang tidak menyebutkan nama aplikasi, siapa yang sudah mendapat hari ini dan dia terjebak di dalam 6 aplikasi ini. Dia diancam, dicaci maki segala macam, tapi tidak menyebutkan nama aplikasi. Dan Anda hanya bisa disuruh meraba-raba ini dari aplikasi mana. Oke. Ini saya sampaikan buat teman-teman semuanya yang sudah terjebak.
Kalau Anda ingin menyelesaikan 6 aplikasi ini, saya berpesan, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Ini ngeri banget, karena pemikiran teman-teman atau mindset dari teman-teman ini adalah pinjol besar dan ini adalah pinjol raksasa. Mau tak mau pinjol ini harus diselesaikan. Itu mindset yang selalu ada di dalam diri Anda. Anda selalu berpikir kalau 6 pinjol ini tidak diselesaikan, Anda akan dipenjara dan Anda akan diproses ke jalur hukum. Benar atau tidak, siapa yang masih memikirkan hal itu? Atau dia akan datang ke rumah membawa polisi dan segala macam. Ya, siapa yang berpikir seperti itu? Segera isi di kolom komentar pernyataan Anda. Oke. Galbay di Aku Laku, ya. Kredivo, EasyCash, ada kami, ada Pundi dan Kredit Pintar. Oke. Atas nama Galbay, Anda kenali dulu. Anda tidak mampu bayar, Anda tidak sanggup bayar hari ini, itu kendalanya apa? Ya. Kalau Anda bilang uang saya nggak ada bang, keuangan saya tidak memungkinkan lagi, saya sudah capek memperpanjang, saya sudah capek menggali lubang, tutup lubang. Oke, ya, itu adalah alasan Anda. Tapi saya takut bang, DC-nya datang ke rumah. Saya takut bang, nama saya akan di blacklist. Jadi mau Anda seperti apa gitu loh. Ya, kita satu-satu. Anda memulai, Anda mengakhiri. Di luar dari kesepakatan yang ada, itu mengandung resiko. Apa resiko yang akan Anda dapatkan adalah slick OJK, BI checking. Apa resiko di luar dari slick itu adalah kunjungan dari pihak ketiga atau debt collector. Apakah hal ini berbahaya? Dua-duanya tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah cara Anda berpikir. Ya, debt collector hanya petugas. Mereka persuruh, mereka hanya karyawan. Mereka diperintah karena disuruh oleh perusahaan mereka. Ya, untuk mengunjungi Anda. Apakah debt collector orang yang sangat menakutkan? Tidak. Ya, tidak menakutkan. Mereka bekerja harus dengan aturan yang berlaku. Kalaupun Anda temui di lapangan debt collector tidak sesuai dengan aturan, buktinya mana? Kirim ke saya, kita proses debt collectornya. Karena aturannya itu ada jelas. Ada larang-larangan dan ada aturan yang harus dipenuhi oleh debt collector. Terus kenapa Anda malah seakan-akan debt collector ini adalah melebihi dari segala ketakutan dalam hidup gitu loh. Jadi kayak mana ya saya menggambarkannya sama Anda itu, pokoknya asal sudah mendengar debt collector datang ke rumah itu sudah ketakutan. Ini ada curhat ya. Asal Anda tahu, ini orang kampung saya ya. Dia satu kampung sama saya dan dia merantau di daerah Tangerang ya. Ini versinya dengan bahasa Padang tapi saya coba bacakan dengan bahasa Indonesia aja supaya Anda bisa ngerti. Assalamualaikum dah, maaf sebelumnya dah. Saya mau konsultasi masalah pinjol sama saya sudah bingung untuk mengkondisikan masalah hutang piutang saya, tolong diberikan solusinya. Dan habis itu lagi yang dia paling takutkan di sini, jujur dah saya pusing rasanya untuk menghadapi pinjaman online ini karena dia tersangkut hutang piutang di mana tadi tuh mana. Ini ada kami dan EasyCash ya. Dengan tenor sisa masih 7 bulan lagi. Dan dia sudah mencoba nih untuk menyelesaikannya. Tapi yang ada itu adalah malah nambah-nambah masalah. Ya. Habis itu yang paling lucunya di sini, nanti kalau Anda nonton ya, oke. Kalau model ada kami, saya galbaikan sisa hutang saya 7 bulan lagi. Kira-kira ada DC nggak ke rumah sama sebar data saya? Karena saya takut banget sebar data sama didatangi DC. Soalnya hutang ini nggak ada yang tahu ya. Tahu nggak Anda permasalahan Anda itu ada di mana? Ya, dia takut didatangi DC sama disebarkan data. Karena hutang piutang ini tidak ada yang tahu. Oke. Berarti permasalahan Anda bukan soal gagal bayar. Permasalahan Anda dengan soal ketidakjujuran dan tidak keterbukaannya Anda bersama keluarga. Apakah keluarga ini benar harus kita
kasih tahu ya, kalau memang masalahnya tertumpu berat banget ya kenapa tidak. Pelarian kita yang paling utama yang lebih menjamin soal privasi adalah keluarga. Ya, makanya setelah Anda nonton ini, Anda harus terbuka dengan keluarga. Tapi kalau memang Anda perantau karena kita satu kampung sama-sama di daerah Padang, Sumatera Barat, dan Anda saat ini berada di daerah Tangerang atau Jakarta, dimanapun itu, ya nggak harus juga di kampung dikasih tahu. Udah Anda bereskan aja di sana, kendalikan pemikiran, udah selesai gitu loh ya. Jadi nggak usah terlalu takut yang berlebihan. Oke, kita kembali ke 6 pinjol yang saya sebutkan tadi. 6 pinjol ini selalu dikeluhkan oleh masyarakat. Walaupun 6 pinjol ini tidak pernah diberi teguran atau diselidiki secara langsung oleh otoritas jasa keuangan. Karena OJK beranggapan 6 pinjol ini selalu mematuhi dan mengikuti semua aturan yang ada. Walaupun yang saya pantau dari 6 pinjol ini selalu bermasalah dengan versi penagihan. Yang jadi permasalahan adalah cara mereka menagih saja. Ya, 6 pinjol ini. Kalau untuk pembebanan bunga mungkin 1 atau 2, mungkin nggak terlalu banyak. Orang-orang mengeluh soal bunga yang besar. Tapi orang-orang selalu mengeluh dengan cara penagihan. Benar atau tidak buat teman-teman semuanya? Anda yang terjebak di Akulaku, Kredivo, EasyCash, ada Kami, ada Pundi, dan Kredit Pintar, mengeluh soal penagihan atau soal bunga yang berat, atau dua-duanya ya. Tapi saya lebih memantaunya itu bermasalah soal penagihan, dan ini tidak pernah tercover atau diselidiki oleh OJK. Kalau untuk pengaduannya mungkin nggak 1 atau 2 lagi yang ada di OJK, tapi sudah banyak ya. Ini untuk semua teman-teman yang terjebak di 6 pinjol ini. Jangan pernah sesat dalam memikirkan hal ini. Kenapa saya bilang sesat? Kebanyakan orang-orang asalkan sudah terjebak di 6 pinjol ini, dia seakan yang penting 6 pinjol ini akan terus saya cicil bang. Akulaku akan tetap saya cicil, Kredivo akan tetap saya cicil, EasyCash, ada Kami, ada Pundi, Kredit Pintar. Tapi kalau lain dari itu saya nggak cicil bang. Kayak mana Anda cara memilih hal itu? Dan saya bertanya, kok Anda pilih-pilih hal itu? Kan yang nggak mau Anda bayar itu juga statusnya legal. Enggak bang, kalau ini mendatangkan DC ke rumah. Terus gimana? Kalau misalnya dia mendatangkan DC ke rumah, kan Anda gagal bayar karena duit Anda nggak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Gali lobang, tutup lobang, jual aset, gadein ini, gadein ini ya. Kapan kembali lagi ke saya? Setelah 2 bulan atau 3 bulan berlalu ya. Ini ada curhatan ini, saya nggak munculkan. 3 bulan yang lalu kan setiap chatan Anda atau DM Anda itu kan nggak pernah saya hapus. Jadi ada terus di situ. Jadi saya lihat dia kembali, bang, gimana cara menyelesaikan 6 pinjol ini? Saya sudah capek bang, mencicil, memperpanjang, bahkan saya sudah coba melunasinya, yang ada malah tambah bengkak ya. Awalnya dia cuma sebutin 6 aplikasi ini. Akhirnya saya terjebak bang, hampir 20 aplikasi. Berarti ada yang salah dong ya. Makanya buat teman-teman semuanya, kalau Anda berupaya untuk menyelesaikan 6 pinjol ini kan selalu viral nih. Pinjol ini iklannya ada di mana-mana, bahkan Anda nonton saya pun iklannya juga ada. Tolong jangan dengan gali lubang tutup lubang ya. Jangan dengan cara-cara yang salah, menggadaikan aset, berhutang di bank, berhutang tempat lain. Jangan. Sekali saja Anda melakukan hal itu, percaya sama saya, hutang Anda tidak akan pernah selesai. Yang ada malah makin bengkak dan makin banyak. Jadi gimana bang? Oke, Anda tidak ada uang, saya paham ya. Kalau Anda tidak ada uang, PR Anda adalah bekerja. Kalau Anda bilang pekerjaan saya nggak ada bang, cari ya. Kalau Anda hanya berdiam diri di rumah, pekerjaan nggak ada, cari. Ada saatnya kita menunggu, ada saatnya kita menjemput. Sekarang Anda tidak bisa menunggu lagi, Anda harus menjemput. Bagaimana soal hutang-hutang ini bang? Otomatis bunga berjalan, denda berjalan. Biarkan bunga dan denda berjalan ya. Anda tetap fokus mencari uangnya. Pelan-pelan, kalau penghasilan Anda sudah seimbang, sisihkan sedikit demi sedikit ya. Kalau sudah terkumpul, negosiasi pokok yang diterima. Dari mana abang yakin bang bahwa ini akan berhasil? Saya juga nggak menjamin ini akan berhasil. Yang penting Anda kumpulkan dulu pokok utang Anda, negosiasi. Kalau misalnya mereka mau, bayarkan. Kalau mereka tidak mau, ya sudah, hutang Anda telah selesai. Anda ambil resiko, yaitu pemblacklistan ya.
Ini jauh lebih meringankan Anda daripada bunga bertambah, denda bertambah, Anda hanya berdiam diri di rumah. Ya, tidak ada pergerakan sama sekali. Anda bertanya terus, kapan DC datang ke rumah? Kapan DC datang ke rumah? Seakan-akan Anda sedang menunggu kedatangan DC ke rumah. Ya. Jadi menjelang si DC-nya mau datang, mau enggak, itu urusan si DC-nya. Yang penting Anda tetap bekerja, Anda tetap berusaha, minimal walaupun tidak bisa melunasi utang Anda, bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ya, ini buat teman-teman semuanya nih, dimanapun Anda berada. Oke, bagaimana dengan 6 pinjol ini yang selalu bermasalah dengan penagihan, Bang? Oke, ada yang mengancam, ada yang mencaci maki. Saya berharap teman-teman semuanya simpan bukti-bukti penagihan mereka, dan dengan adanya bukti itu Anda bisa untuk menghentikan semua pembayaran mereka, baik itu online maupun offline. Minta dulu mereka untuk datang atau selesaikan langsung datang ke kantor mereka. Saya nggak berani, Bang, takut diculik dan belas segala macam. Nanti kita bantu bagaimana caranya supaya Anda bisa didampingi untuk ke kantor mereka. Yang penting pokoknya aja dulu, ya. Tapi kalau misalnya Anda sudah berusaha, sudah bekerja tapi nggak terkumpul-kumpul juga, ya sudah. Berarti kita tinggal menerima satu risiko lagi, yaitu BI checking atau slick OJK. Tapi Anda nggak usah khawatir soal slick ini, ya. Berita yang kemarin saja itu bank sudah mau menghapus bukukan. Ya, jadi sudah mau membersihkan semua kredit-kredit macet. Ya, bank bisa melakukan hal itu kenapa? Karena bank sudah mulai kesulitan dalam menjalankan usaha mereka. Apa yang menyebabkan bank kesulitan menjalankan usaha dia? Karena slick tadi. Ya, slick berjamaah yang dikeluarkan oleh pinjaman online melalui otoritas jasa keuangan. Akhirnya berdampak kepada bank konvensional dan leasing. Jadi nggak usah Anda terlalu mematok soal BI checking. Yang penting 6 pinjol ini saya berharap banget buat teman-teman semuanya yang belum meminjam, hati-hati banget karena ini iklannya bertaburan di mana-mana. Itu saya berharap Anda berhati-hati. Kalau yang sudah terlanjur meminjam di 6 pinjol ini, jangan pernah selesaikan hutang Anda dengan cara gali lubang tutup lubang. Itu nggak akan pernah selesai. Dan robah pemikiran Anda bahwasannya ini adalah pinjol besar, kita pasti dikunjungi, kita pasti diproses hukum. Buang jauh-jauh pemikiran yang seperti itu. Saya pengen Anda galbay hari ini, tidak gali lubang tutup lubang, tapi Anda tetap bekerja, berusaha, karena hidup tidak berhenti untuk hari ini. Anda masih butuh makan, Anda masih butuh minum. Ingat, masih banyak orang sekitar yang masih membutuhkan Anda. Kalau Anda hanya terhanyut dalam satu permasalahan, kasihan mereka yang juga membutuhkan Anda malah terabaikan. Ya, mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya. Mengingat 6 pinjol ini cukup viral dan cukup banyak orang-orang yang meminjam di sini. Ya, dan hati-hati juga buat teman-teman semuanya, jangan sampai salah langkah, jangan sampai mentok pikiran. Saya berharap jangan ada lagi korban-korban berikutnya yang nekat melakukan aksi-aksi yang merugikan diri mereka sendiri. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.